Halo. Oke, mungkin ini ada sebuah part. Nah, untuk memulai sebuah proses operasi cam, di sini kalian ada toolbar. Apa ini namanya? Toolbar. Di sini kalian ada emang khusus. Kalau belum ada, kalian bisa mengadakannya di sini, di klik kanan. Nah, di sini nanti kalian bisa checklist yang solid cam part dan solid cam compression. Nah, langsung aja mungkin solid cam compression untuk memulai sebuah proses cam bisa di new. Nah, di sini ada banyak. Ini tuh mesin apa, proses camnya yang mana? Kalau milling tuh yang dari atas, kalau mill turn tuh yang dari samping. Kita pilih yang milling. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, dengan solid cam itu bisa menghemat dengan sampai 70% dengan menggunakan teknologi yang mereka punya, yaitu the new revolutionary milling technology, itu eye machining. Ini mungkin akan dibahas kemudian oleh Dian. Nah, di sini kalian bisa tahu ada eksternal, ada internal. Kalian tahu kan ini apa fungsinya? Nah, kalau eksternal tuh kalian nge-save di dia file yang berbeda, jadi dia tidak disatukan dengan si CAD-nya. Kalau internal tuh disatukan dengan CAD-nya. Nah, ini eksternal saja. Nah, di sini kalian bisa memberikan nama kepada proses cam yang kalian buat. Misalnya di sini aku sayang Dewi. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin kalian bisa use model file directory. Jadi dia akan di-save sama dengan sefolder dengan satu folder dengan folder CAD-nya, file CAD-nya. Nah, ini ada satuan, ada metrik, ada inch. Kita gunakan yang metrik, oke. Ceger. Nah, di sini kalian, ini adalah mesin CNC yang bisa digunakan. Ada berbagai macam mesin CNC. Setiap mesin CNC punya program khusus, jadi harus definisinya di awal. Kita biasanya menggunakan yang AWS 1000 Fanuc, soalnya mesin yang di sini tuh nggak ada khas ST20, ST12. Jadi kita gunakan yang Fanuc, yang paling mendekat itu emang Fanuc. Nah, di sini kalian bisa mendefinisikan koordinat sistem. Ini kodenya, kalian bisa diberi kode koordinat sistem keberapakah itu. Kalau kalian ingin mempunyai lebih dari satu koordinat sistem itu bisa. Nah, di sini bisa ngedefinisiin koordinat sistemnya itu ada banyak. Ada yang select path, define, select coordinate system, normal to current view, dan by 3 point. Ini tuh cara ngedefinisinya. Kalau select path, kalian tinggal pilih path-nya. Jeger. Secara otomatis dia akan memberikan sebuah otomatis koordinat sistem. Tapi kalian bisa di sini bisa diatur. Dia mau di corner, mau di center, mau di top center of model box dan lain-lain. Biasanya top center tuh di tengah. Jadi ketika kalian klik, nah dia ada di top centernya. Bisa. Ya, untuk biasanya tuh lebih gampang kalau kita ngedefinisi stick no tuh dia di corner. Itu lebih gampang, kata Pak Yulis. Itu tadi selain nafas apa aja tadi? Hai. Hah? Yang definisinya. Nah, bisa juga ada yang define. Define itu pertama titik tweet. Terus kalian X directionnya mau kemana? Sini. Tweet. Ya directionnya kemana? Tweet. Kita yang definisi langsung. Tara, jadi dia koordinat sistem. Bisa juga select koordinat sistem. Kalau yang ini, dia koordinat sistemnya akan sama dengan koordinat sistem ketika kalian membuatnya di CAD. Saya mau nanya, koordinat sistem kegunaannya buat apa? Itu tuh titik nol. Kayak Titik nol itu apa maksudnya? titik nol mesin. Jadi dia tuh si mesin akan dia tuh patokan si mesin tuh di sini gitu. Jadi dia ya itu patokannya, si patokan mesin itu akan mulai beroperasi dari sini. Kalau di sini bisa juga. Nah, titik awal mesin. Bedanya operator view sama machine view kayak gitu apa sih, Kak?
Kalau operator view sama machine view tadi aku tanya Pak Yulus, nah lihat aja nanti ya, gitu. Tapi sewaktu yang aku lihat, kalau machine view tuh dia lebih ke itu perspektif dari si mesinnya, itu nanti akan berpengaruh ke program. Kalau operator tuh nanti yang manual yang itu yang henjok gitu, kayaknya sih gitu. Nah, ini ada juga yang lain by 3 point, sama ini juga pilih titik ini, pilih titik ini, pilih titik ini. Jadi ini milihnya by point. Kalau normal to current view dia otomatis dia menggunakan ini tuh yang ini. Nah, ini kita misalnya pengen di sini kan, ini capture tuh, jadi miring ke sana. Dia nganggapnya harusnya kan gini ya. Bukan jelek. Misalnya gini. Nah, ini ngaturnya gitu-gitu. Ini pokoknya per capture. Kalau ini gitulah. Yang ini ribet nih, yang ini ribet. Misalnya face aja. Ya yang kita paling gampang tuh select face, tinggal jeger. Paling atas ya. Nah. Udah lah ya. Ini mah tinggal flip kalau misalnya kalian pengen ke sana. Jadi itu X-nya yang merah gitu. Nah, ya ini ngetuker-tuker. Itu X. Ini Z tuh biru, X tuh merah, Y tuh ungu. Kalian hijau ya ini. Tapi nanti berubah dah, Z tuh jadinya yang ini, Z tuh Kalau misalnya di sini, di Z-nya tuh misalnya sini di flip aja biar mesinnya kayak gini. ya bisa di flip-flip aja. Permainan pinter-pinteran. Oke, dah. Tadi yang offsetnya nggak kayak boxnya nggak ada. Belum. Ini kan koordinat sistem dulu. Nah ini kan plannya tadi di XY kan, yang ini kan. Nanti dia ngedefinisinya itu XY. Yuk. Sebentar, kasih yang 10 menit. Nah ini tuh start level. Kalian deh, ini tuh, wah ini ada nih di modul. Tuh start level tuh apa? Jadi kalau tiers level tuh dia tuh kalau mau gerakan rapid dia akan naik sejauh 10. Jadi dia gerakan rapid tuh misalnya ini stok paling tinggi. Kan ini kan dari stok paling tinggi kan. Dari palto ini dari stok paling tinggi ya. Dari stok paling tinggi, dari tinggi yang paling tinggi stok ke 10, berarti dia tuh setiap dia mau misalnya dari lubang 1 mau ke lubang berikutnya dia akan naik sampai 10. Jarak aman. Dia clearance, jadi dia mau gerakan rapid itu harus kembali ke titik clearance level. Kalau part upper level tuh paling tingginya di mana? Ini kan paling tinggi part tuh. Part lower tuh yang paling bawah ini kan. Tuh Z level tuh ini tuh dia tuh kalau mau berubah putaran gitu kayak home-nya gitu sih sebenarnya. Kalau dia mau muter-muterin mau lebih dari 3 aksis biasanya kayaknya. Oh iya, aku udah lama gak baca. Udah kayaknya ya, hampir yakin. Nah oke. Nah ini nanti kalian bisa mau nambah lagi bisa add. Kan biasanya facing tuh nggak ini doang kan. Misalnya kalian pengen semuanya nanti bakal di facing ya. Nanti bikin koordinat sistem lagi di yang sebelah sininya. Nggak kelihatan kan? Ini bisa ini Maksudnya? fishing. Enggak, ini mah enggak maksudnya kan Sisi yang ini. part tuh kan asalnya ini kan ini juga nanti ada yang bakal di facing kan, tapi nggak sih? Sebenarnya tuh facing tuh kan ini misalnya bentuk stoknya kubus gini pasti ada 6 yang bakal di facing. Ini. Setiap sudut, ini, setiap bidang. Sebenarnya susahnya gitu lah. Ini ceritanya bidang atasnya aja. Nah ini ceritanya. Dari Nah ini stok, baru kita tadi udah ngedefinin koordinat sistem, baru ngedefinin stok. Nah stok itu ngedefinin stok. Sebenarnya itu nggak box doang, ada yang 3D model. Ini kita buat lagi 3D-nya nanti. Ada yang silinder. Nanti dia bentuknya silinder. Ini harus di dulu. Di show. Nah ini. Mana aku nggak ada. Yang udah sabar ya kan lagi ngomong. Begitu sih. Iya aneh. Ini box dulu ya. Hey, oh ini play dulu. Oh iya. Ini cat selection, reset. Nah
ini kan, ini keluar kan. Langsung aja sebenarnya nggak usah ke selection. Nah ini solid tuh milih solid. Kalau surface tuh permukaan. Boy, ini juga ada definisinya enggak? Kalau bot tuh garis nggak usah harus dua garis baru kebaca. Kalau surface tuh pokoknya kalau ini lihat tuh ya. Kalau surface tuh nggak bisa kan? Kayaknya harus semua sisi. Dinalain, ayo lupa. Wah kalau solid mah tinggal jeger, dia langsung ngebaca. Garis ya. Solid tag garis. Nggak kalau solid, pokoknya pilih aja si catnya, nanti langsung ngebaca dia di bentuk si solid. Itu ada silinder. Kok nggak bisa sih muncul? Pilih dulu. Enggak. Ini yang box yang dipilih. Anjir tega lah. Tuh silinder ada juga. Nah ini banyak lah, kita pakai yang box aja. Nah ini kalau ngelebihinnya, jadi misalnya kalian tuh lebih 5 mili, udah ya untuk contoh kita mungkin lebih 5 mili ke Z doang. Belum bisa. Nah udah jika Box to cat nggak? Hah? Add box to cat nggak? Sama tuh hijau. Biar muncul aja biar terlihat sempurna. Nah target tuh jadi sebenarnya ini kalau misalnya Untuk 3D ya. Heeh. Lebih untuk ber-3D. Tiga hasil jadinya tuh mau yang mana? Ini kan GRU ini Biar pada teknik biar kedetek. Part setting tuh settings itu lebih ke ini ngatur-ngatur nih banyak nih di sini tuh. Di sini kalian bisa kayak nanti tuh outputnya mau kayak gimana mana ya? kayak kucingnya sih ada gitu-gitu. G-code generationnya tuh mau gimana ini aku juga belum terlalu banyak nguliknya ini. Ini nanti dia grogi jadi pegang-pegang. Nah inilah kelebihan dari SolidCam yaitu eye machining data. I don't know what the fuck this shit. Ini aku belum ngulik nih. Oh iya, nggak akan dikasih Ulang-ulang. kepada. Aluminium tadi maksudnya apa? Hah? Bahannya apa? Ini tuh Partnya. ini materi mesin database-nya mau apa? Ini HAS atau apa yang kayak gitu-gitu. Oke, hati-hati Dewi. Ini material database-nya apa? Jadi setiap material tuh perlakuannya beda kan? Kecepatan kayak gitunya. Ada Dewi, ada dia. Hah? Macerasi ini. Material. Ada masih. Machining level, entah ini apa machining level apa nih? Entah. Default aja. Nggak default aja harusnya ada. Tapi. Jam malamnya. Iya kak. Oh iya jam malam gimana tuh? Asli. Karena aku nggak mau maunya ini mau belajar ini. Nah, Kirain acara. Emang udah nggak ada lagi ya nggak? mungkin itu yang harus ngedefinisiin. Sebenarnya ada ngedefinisi fixtures itu pegangannya. Pegangannya. Tapi ini aku juga belum ngulik sih. Aku belum ngulik juga. Kalian ulik. Nah, setelah itu mungkin kita akan langsung ke proses operasi. Operation. Kalau dari facing. Nah, itu ada pertama ada edit. Nah, ini kalian mau menggunakan koordinat sistem yang mana? Misalnya koordinat sistemnya nggak satu ya, mana ya? Misalnya di sini juga ada. Nih ada juga. Wih, amazing. Oh, untuk facingnya itu ya kayak Misalnya. Nah, ketika kalian operasi, nah kalian di sini bisa milih mau dari posisi mana sih koordinat sistemnya. Patokannya satu kan ada new. Nah, kalian tinggal pilih aja si modelnya. Base geometrinya define aja. Klik. Dan langsung ngebaca langsung si desainnya dia akan ngebaca. Berarti yang mau di facing itu yang atas ini nih. Tuh, dia akan yang dari lebih ini dia akan dihabiskan sampai titik teratas part. Dia akan sangat pintar sekali membaca entah bagaimana itu dia akan membaca. Dah mungkin ini juga ada tipe-tipenya. Dadah Dewi. Tipe-tipe milihnya sama yang dari profilnya ini tuh cara milihnya.
Bedanya? Cara milihnya beda. Aku rada lupa. Aku langsung ini aja. Kalau paste itu dari paste kayaknya. Yang gampang aja. Model ini defend dulu. Aku lebih ngerti di sini, pokoknya milih yang mananya gitu. Nanti ulik lagi lah. Udah di show buat lihat. Ini loh bro. Nah mungkin di tools, ini tuh milih tools, kita select toolsnya. Untuk ngebuatnya tuh di sini add milling tuh. Nah ini untuk proses facing tuh yang bisa digunakan tuh ini. No. Ini deh. Nah, kita gunakannya face mill karena ini tuh emang sudah diciptakan untuk facing. Sudah lah pakai aja. Delete dulu. Enggak, biar kebingungan. Udah lah, nggak apa-apa. Nah di sini tuh sebenarnya di sini kalian bisa ngedefinisiin kalau mau roving tuh ini satuan pertama. Kalian mau definisi satuannya mau menggunakan yang mana? Biasanya sih emang milimeter per menit, untuk spinnya emang RPM, rotation per menit. Nah spin rate yang roving dan spin rate yang finishing tuh bisa dibedain sama kalian. Kan emang beda kan? Spin buat finishing tuh emang lebih cepat dan fit finish tuh lebih lama, jadi dia lebih rapi kayak gitu-gitu. Di sini harus kalian ulik nih. Di sini yang fit finish dan speed finish. Nah ini arahnya cewek sama cewek, clockwise dan counterclockwise. Ini coolant, nah, ini kurang mengerti juga aku belum ngulik. Mungkin di level langsung. Ini clearance levelnya nih. Jadi kalian klik juga kalian bisa lihat nih clearance level itu dari tinggi stok sampai ke nih bukan dia, jadi dia tuh mau perpindahan gerak rep itu dia akan naik dulu 10 kayak gitulah. Safety distance adalah nih dia jarak amannya dari sini, jadi dia sebelum makan itu dia jarak amannya 2 mili, jadi kayak jarak teraman buat makan itu dia 2 mili itu rada hati-hati dia kayaknya. Atau udah gerakan feeding ya, lupa aku. Nah per level tuh tertinggi dan fast depth-nya terdalam. Secara fast depth-nya kan langsung di sini langsung udah nol. Fast depth-nya nggak ditambahin Kan facing ya. tadi. Nggak, ini kan stok tuh dia ngebacanya tingginya sampai plus 5 kan tadi. Dan kita mau makan sampai fast depth-nya 0 kan. Bayang nggak kalau kita nggak mau dimakan yang 5 tuh 5 dia di sini fast depth-nya. Tadi Sama dong waktu itu. tuh fast depth-nya 5. Tapi nanti nggak ada yang dimakan jadinya. Gitu. Delta adalah buat ngelebihin. Jadi kayak jaga-jaga gitu nih. Dia dari titik garis sampai di mana facing tuh dia ngelebihin. Kalau di satu tuh dia nanti dia akan ngelebihin satu ke atas. Kalau kita minus 1, dia nanti akan makan minus 1 lebih dalam minus 1 kayak gitu. Berarti 6. Hah? Berarti 6. toleransi Kan ini atau 5. bagaimana? Kan ini 5. Hah? Kalau ini dilebihin minus Nggak 1 usah. berarti 6. Iya jadi kemakan 6 kayak gitu. Kayaknya enggak ya begitu. Nah ini teknologi. Teknologi ada gerakan makannya mau gimana, ada hatch, ada one pass, ada spiral. Kalau one pass itu dia kalau biasanya yang si ukuran toolsnya lebih besar daripada si partnya, jadi dia sekali gerak doang lurus jeger langsung beres. Ini biasanya kalau yang part-partnya kecil, dan face mill kan ukurannya normalnya adalah 4 cm kan, cukup besar. Segede jam tangan ini. Nah mungkin dan face mill tuh banyak nggak Pak, yang ini kan default aja, ada juga yang besar tuh kalau yang dipakai di pabrik-pabrik. Ada juga kalau gitu. Nah waktu itu saya pernah yang Rhinocam pernah nyoba kecepatan yang head sama kontur tuh lebih cepat yang head. Iya. Soalnya dia lebih efektif lah geraknya, nggak ada yang terbuang sia-sia. Nah ini buat kemiringannya, dia geraknya lebih miring. Kalau 45 nanti dia akan geraknya, kalau ini partnya yang kotak ini dia akan miring-miring. Kalau misalnya dia 30, ini dia 30, rada gitu, rada miringnya 30. Gitu terus. Apa lagi nih? Oh ini extension. Kalau ini extension yang long, dia akan kalau dia sama kita masukin 10, dia akan sebesar 10. Ini kan satunya persen of tool diameter, dia akan 10% keluar, lebihin. Misalnya ini sampai sini akan lebih 10. Kalau 25 ini kan ke bawah nih, gambarnya berarti ke sini. Begitu-gitu.
Ini cutting directionnya one way atau zigzag. Kalau one way tak gerakan rapid naik. Kalau zigzag dia gerakan feeding terus, gerak terus nih. Yang merah kan gerakan rapid, yang itu gerakan feeding. Tuh dia kalau gitulah. Link adalah cara dia masuk, kan dia emang tidak diciptakan menusuk kan. Kalau dia non, dia langsung jeger, dia langsung ke titik yang mepet, terlalu mepet lah, nggak ada toleransi ngelebihinnya. Biasanya kita tangan extension jaraknya berapa kan tadi, metabornya berapa? 10 mili. 10 kan, misalnya lebihin aja, berarti dia dari tengah 20 ya mungkin 25. Jadi dia punya jarak aman 5, apa ya nggak maksudnya? Dia jadi kan ini, Kalau bentuknya gini. ini tuh metabornya 40. Berarti kan dari titik metabor 20 kan. Kalau kita dia tangannya kita kasih 25, dia dari yang ujung si partnya sampai ujung metabornya ada lebih 5. Jadi dia nanti bakal benar-benar tinggal geser. Oh, berarti 25 itu dari titik. Ya, tengah. Kayak gini. Dari titik tengah. Nah, ini kan misalnya partnya. Ini 20 kan. Mata apa si Radius apa jari-jari. Nah, sini kan berarti kepakainya cuma 10 kan ya. Karena ini 40 kan, berarti ini pakai 20 kan. Nah, kalau kita masukin dia 25, dia ada jarak dari sini sampai sampai sini lah. Iya, itu 5. 25 kan. Jadi dia akan ada lebih 5. Bayang enggak? Length adalah tingginya. Jadi dari awal dia enggak langsung di sub tingginya enggak di permukaan si stoknya, mungkin dia dilebihin 24 mili dulu. Ini setelah mili. Kalau angle lah, ini mah udah expert, nggak ngerti. Jadi dikasih miring-miring dikit. Ngaruh sih, tapi aku belum mengerti. Nah, lead in-nya kalau same as lead in, nanti keluarnya sama dia bakal ngelebihin 25 lagi kayak gitu. Atau kalau nggak dipakai dia ketika dia di ujung 4 langsung naik kayak gitu. Berarti kalau misalnya kayak set-in kembali ke titik awal lagi, balik lagi. Misalnya dia kan tadi lead in dia dari sini. Nah, kalau kita same as lead in, dia pas keluar tuh dia sama, dia ngelebihin 25 lagi. Baru naik. Kalau dia ini nggak pakai gitu, pas dia udah di ujung sini langsung naik, beres gitu. Takutnya ada yang nggak bersih di ujung sininya kan, itu mending ngelebihin aja kayak gitu sih, ada lebih amannya gitu. Ini harus yang udah expert sih makanya sebenarnya. Mana? Nah ini belum aku belum tahu. Dari gambarnya sebenarnya bisa kebayang sih. Oh, ini tuh kalau kalian dari ujung ke ujung gimana? Kayak gitulah. Kayaknya. Udah deh, second complete simulate. Oh, untuk kalian ngeliat waktu bisa di sini show data. Nih, show data. Nanti kalian bisa tahu waktunya. Masukin aja tuh. Oh, ini yang aku sarah ya? Ini waktunya 13 menit. Ya, sekarang data desain teknologi ganti aja siksa. Di sini. Siksa. Tuh. Lama. Ini lama sih. The fuck aja. Oh, kenapa? Karena gerakan rapid itu lebih cepat ya. Kok lebih lama sih? Polik nih makanya kenapa lebih lama? Itu bedanya sama teknologi yang tadi apa? Berarti besok langsung di show. Yang teknologi sama zigzag. Oh, mereka juga Oh, kenapa lebih lama? Mungkin karena gerakan rapid tuh kan dia Cepet ya setiap lebih. iya kan dia makan pelan Rapidnya cepat, kalau ini kan makannya sama ya. gitu kan. Kan kalau feeding dia sama makan. Tapi kalau kecepatan feedingnya sama nggak? Sama ya? Dia di sini sih ngedefinisinya yang sini lah, kurang ngerti. Mungkin gerak rapid juga bisa didefinisiinnya. Coba lihat di level. Nah, teknologi. Nah, kalau di teknologi ini apa? Ngatur ini bedanya apa? Oh, ini. Kalau ini tuh one way sama zigzag tuh Ayo di kosan. poinnya apa? Ada. Yang demo ada. Oh, misalnya kita
step down-nya 5. Kalau dia misalnya set kita makannya 5, makannya ke dalam 10, kita 5 dulu. Kalau kita zigzag, dia langsung turun lagi 5. Beresin. Kalau dia 5 balik lagi ke sini baru makan lagi 5. Kan kita main sekali makan kan? Gak ngaruh jadi 2 ini. Kalau heads ini gerakan ininya, cuttingnya, motongnya. Oh, pergerakan. Quarternya mau di ujung jadi lembut. Jadi dia gak kasar mainnya, pakai cowok lebih cowok nih langsung ceker gitu. Ini lebih lembut, kelihatan lah dari gambar maksudnya. Akurasinya lebih bagus. Dah. Nah, kalau solid verify dan solid verify ini bedanya. Kalau solid verify for video itu dia lebih realistis. Dia akan terlihat kalau ada yang pocel gitu. Jalurnya juga kelihatan ya. Solid verify dia udah nyata. Sama sebenarnya, tapi kalau solid verify for 3D lebih nyata dia. Kalau ada yang garapin juga kelihatan kalau di situ. Udah, tracing mungkin ke proses selanjutnya. Pertama dari profile. Nah, ini dulu deh. Nah, ini aku juga kurang mengerti lebih baik itu yang mana. Tapi mungkin dari ini dulu. Aku biasanya ini dulu nih. Pertama ini dulu. Klik. Checklist. Klik. Checklist. Klik. Checklist. Nah, jadi kita Garisnya bukan surface-nya gitu ya. Nah, sama kan milihnya curve bukan. Mulai ini cara milihnya. Jadi aku mau bentuk yang ini nih, yang fillet ini. Jadi pilih ininya. Udahlah, ini multi chain nanti di tempat lain mungkin aku jelasinnya. Kalau mau edit yang ini, terusnya kita pakai aja yang face mail tadi. Bisa itu. Jadi kita, nah ini geometri, lihat kalau dia left itu ada di kiri, kalau kalian right dia ada di kanan nih, makanya kanan garis. Kalau center dia akan di tengah-tengah patokannya. Jadi kan ini 2,5 tuh patokannya garis kan, dia nggak ngerti yang kiri kanan tuh. Kita pengen makan tuh yang sebelah kiri tuh sebelah kanan, nggak ngerti kan dia. Karena kita definisi di sini kita makan yang kiri garis, kayak gitu. Ini deep type-nya ada yang kita bisa ngedefinisin, mungkin dia nggak lurus aja. Kalau konstan dia lurus aja. Kalau helikal dia turunnya sedikit makin lama. Ya misalnya ini mau muter gitu, dia setiap lama dia turun. Banyak. Nah ini kan kita pertama proses roughing, ada proses finishing kan, yang kita definisiin di toolsnya ini. Di sini kalian bisa definisiin buat di roughing tuh step down-nya berapa. Kan nggak mungkin kita ini kan di levelnya definisi dulu kan. Kita emang mau ngebentuk dari yang sini sampai sini kan. jadi uppernya yang atas kan ya? Oh salah. No. Profil depth itu yang paling bawah. Sebenarnya kayaknya lebih efektif yang ini deh. Ngebentuk makan dulu ini baru ngebentuk ini. Jadi enggak sih. Nanti tuh harus nyoba itu. Nah, di sini mungkin aku langsung ke prosesnya aja lah. Kalau step down-nya berarti kan kita tadi bakal makan 50 mili. Kalau step down 20 mili dia akan makan 20 mili. Mungkin kita langsung 10 mili coba ya. Nah, offset gunanya tuh kita ngelebihin dinding. Dia buat di proses finishing. Kalau number of passes-nya 1 dia sekali lewat. Kalau number of passes-nya 2 nanti dia 2 kali lewat.
lewatnya gitu. Lebih rapi mungkin makanya 0,25 dulu, 0,25 atau gimana, kayaknya gitu nomor pass. Kalau extension overlap entah ini apa, kalau step down sama fungsinya sama kayak rock. Nah ini link sama kayak tadi, mungkin kita langsung simulasi dulu deh. Nah ini kan tadi 5 mm kan. Nih maksudnya ini berarti si motherboard tuh crash, si holdernya tuh ini buat pelajaran buat kalian juga nih. Jadi motherboard yang coklat ini tidak difungsikan, tidak dibuat untuk memakan, tapi dia kena sifat, jadi dia bilangnya crash. Berarti ini emang kayak gitu. Itu panjangnya harus diatur. Panjang mata putih. Biasanya akan kayak gitu tuh boleh lewat profiling atau lewat pocketing juga boleh. Wah. Kan itu katanya profile tadi bilangnya. Kalau profile sama pocket bedanya kalau pocket tuh dia lebih ke loop yang tertutup. Ini loopnya bulat. Ini ada lubangnya itu loop tertutup. Ini nih, ini loop tertutup. Satu loop tertutup. Jadi Kalau itu pakai pakai pocket. Pinggirannya gitu. Kalau pinggiran. Jadi kalau profile bacanya garis. Kalau nah ini pocket. Pocket. Misalnya kalian ini pakai pocket yang ini, dia nanti tuh garis ini nanti ada sisa, soalnya dia enggak, ini ada bulat kan, motherboard kan bulat kan, ini ada sisa, nanti ada sisa sedikit gini. Gitu. Kalau misalnya yang pinggiran tadi pakai pocket bisa juga. Cuma nggak rapi. Ini pakai pocket nggak bisa. Soalnya kan kalian ngedefinisinya Garis ya. garis. Oh iya. Nanti nggak ada yang ini. Pocket kan berarti harus ngedefinisinya ini. Ini bulat. Kita ngedefinisiin garis ini kan nggak ada. Cuman garis ini. Oh, nggak bisa. Detailnya. Mungkin di toolsnya nih dirubah. Tadi toolsnya ini harus buat lagi sih. Di sini bisa definisiin kan. Ada AD, ada SD, ada TL, itu ada edition, tool length, ini yang rating itu. AD adalah apa nih? Arbor diameter. Coba kita pakainya handmill aja, boleh nggak? Boleh dia. Oh ya, coba dong. Oh, dia sendirian dia. Apa di situ? Wah, masih crash. Udah balik. Kenapa ya crashnya? Mungkin dia di sini. Kurang panjang. Iya, pelamanya. Tadi yang manjangin malah folder ya. Aku nggak dipanjang. Contoh aja lah. Kalian harus salah, jadi kalian tertantang untuk lebih baik. Kali kalau nggak pakai finishing bisa loh, lihat ya, ini pasti nggak crash. Nah, Nggak ada salahnya. Kenapa? Soalnya tadi finishingnya nggak pakai step down, dia langsung pengen semua. Jadi dia ada proses finishing yang kemakannya sama abu-abu. Sedang ya kan ini makan ini aja kan yang bisa makan tuh cuma yang kuning kan. Tuh dia kalau mau makan yang mau ngerapinnya cuma sekali gerak, nanti ada yang harus kerapinnya yang ini kerapinnya pakai yang kuning, ya ini kerapinnya pakai yang abu-abu, nggak bisa dong. Gitu. Kalau mau pakai kuning pakai step down lagi 10. Kamu tahu ngelik kayak gini sebenarnya. Jadi dua kali. Cukup lagi. Ini lebih rapi. Gitu. Jadi yang lebih kita lebihin di offset 0,25. Dia makan pas di finishing. Begitu. Yang lebih ini dia dimakan di yang finishing, jadi dia lebih rapi. Soalnya nanti dia finishing di sini dia spinnya lebih cepat, kitnya lebih pelan. Baik. Ada yang mau ditanya enggak? Aku besok sini lagi sih. Udah lah itu. Terus misalnya kalian bikin lagi yang slot tuh nih, slot tuh
dia sekali garis lurus yang si lebar ininya harus sebesar si mata bornya. Garis lebar itu Gak jadi slot. Bisa sih sebenarnya. Sebenarnya bikin slot pakai profil juga bisa. Pilih aja garis ini. Bisa. Ini bisa lah ya. Nah, ini mah. Sama ini pilihnya garis. Cas pakai yang ini. Cas. Ini oke. Oh ini milih levelnya mau sampai mana? Ini. Kok ini sih? Oh per level tuh ini. Tuh. Nah ini. Tool side-nya tadi di kanan garis, kiri garis. Tadi kan aku ngedefinisinya mungkin kanan garis ya. Tapi di sini, aduh kesemutan lah. Ini Kanan. kalau slot extension kalian mau dilebihin bisa di sini. Soalnya kan tadi segini mata bornya tadi cuma 6, nanti dia bisa dilebihin misalnya 12, nanti dia bakal ngegeser. Offset dia sama tembok. Nah ini depth-nya berapa slotnya? Kan tadi itu pilih yang bawah. Step down-nya mau berapa step-nya ini bisa di sini. Step down tuh berapa kali? Step down. Bukan berapa kali. Kalau kalian masukin 2, dia makanya 2 mili sampai 6. Kayak gitu. Delta depth sama ukuran kedalaman. Bukan 2 kali berarti dia bakal 3 mili, tapi malah 2 mili 3 kali gitu. Ini kalau distance-nya Yang isunya 4, berarti 4 sama 2 langsung otomatis. Atau 4. Kan kedalaman tadi 6. Kalau isunya dia bakal 4 mili, 2 mili. otomatis. Otomatis dia baca. Kan kita depth-nya cuma 6. Nah untuk slot extension tuh jadi dia ngelebihin, sama kayak yang tadi dia ngelebihin. Biar takut ada yang belum kepotongnya di garisnya dihabisin gitu. Coba ya. Zet. Tadi 2 kali kan. Jadi deh. Lagi. 2 kali tadi bukannya Kalau 3 pakai mili 2 3D, mili. aku kan tadi step down-nya 4 mili 2 mili. Kayak misal 2 nih. Kita coba aja. Ngek. Iya benar. Alright. Amazing. Nah, terus mungkin ada lagi gunanya profile yang lain nih. Ini yang garis ini pakai profile nih. Kita mau bentuk yang ini. Jadinya garis yang ini namanya level. Ini kan ini bukan loop yang tertutup juga kan? Bukan dalam sebuah ruangan gitu. Jadi milihnya ini chain. Jadi oke, ini ini pakai yang ini. Ini apa levelnya ini. Nah, sampai profil depth-nya yang ini. Udah. Teknologinya lihat geometrinya di mana. Bener kan udah ada yang di kiri garis. Nah, lihat. Kalau ini adalah guna fungsi yang lain. Misalnya kalian langsung saya calculate, simulate ya. Thread cuman baca garis gini kok kan. Ini gunanya clear offset. Dan definisi offsetnya tuh, Mas, dari garis ini tuh kita mau motong sampai sini, Mas, gitu. Oh enggak garis tapi itu yang dikit itu surface. Sama aja. Bisa juga tuh. Oh, sama juga kan. Sama kan? Step overnya berapa? Tadi kan mata bornya 6 mili. Nah, 5 mili, Mas. Nah, disinilah kehebatannya. Dia akan ngabisin 5 mili. Masih lagi ready emang gitu. Nah, dia kan nusuk. Harusnya nggak boleh nusuk kan. Ini salah aku. Saya pakai beginian lah, apalah.
atau enggak kalian ininya si geometrinya arahkan dari geometrinya di sama kayak ini dirubah C-nya di reverse kick. Nah, sekalian teknologinya ganti. Kayaknya kan left sini ganti ke right. Terus udah step overnya 5 deh, langsung aja 6. Coba ya. Dari sebelah situ kan. Tadi banyak ada yang makan angin tuh lebar. Ini kan langsung semua nih menghabisin lebar. Kalian bisa definisiin di sini yang tadi yang rough-nya, step down-nya misalnya. Mas saya mau 3 mili dulu deh. Hari mana? Ini 3 mili dulu, tapi ini lebih lama tuh 3 mili. Kabel-kabel masih. Ini ada yang makan angin nih entah. Tadi berarti garisnya 3 mili dulu. Ini berarti sebenarnya bukan 30 nih. Offsetnya mungkin 28 udah cukup. 23, 4, 20. Biar nggak ada yang makan angin. Oh, kenapa dia makan angin? Bukan makan angin, tapi dia makannya pas banget dia di ujung gitu. Berarti emang kalian ini harus dikurangin. Misalnya tadi offsetnya di sini 30. Kan dia membacanya kiri garis kan? Dia nanti dari awal dia udah makan dari 30 dari sini. Harusnya dia kurangin lagi. Kalau mata bornya 6 berarti kurangin 30 kurang 6 4. Dari tengah mata bor, setengah mata bor atau emang mata bornya? Enggak, kan ini bacanya garis. Kan tadi dia bacanya garisnya ini kan. Jadi kalau kita tadi 30 kesini dia nanti mulai makan dari sini. Yang kan misalnya mau makan di sini. Kan tadi kita asal mau gini kan langsung. Nah, kita geser sampai 30 nih, kita mau ada offset dari sini. Ini makannya tetap aja dia makan di sini kan. Dia nggak makan apa-apa, jadi geser lagi. Nah, itulah mungkin aku proses-prosesnya aja. Harusnya buatnya ini dulu sebelum ini. Ya ini jadi kalian harusnya buatnya. Nah ini juga sama pakai profile. Ini kita new dasarnya licik. Sorry kalau ini. Nah. Jadi geometrinya kita mau ngebuat yang ini bang. Terusnya mungkin pakai yang ini aja lah biar cepat. Terus ini dari sini paling tinggi mau sampai sini 30. Terus teknologinya lihat dulu udah benar, kayaknya kanan garis salah kan, ini kanan garis. Terus ini mungkin rough, jangan langsung 10 dulu. Terus offsetnya ya di dinding lah, step downnya sama ini 10 juga. Udahlah coba lihat dulu ya. Kalau kalian nggak pakai link, lihat dia tuh langsung di tengah tuh, gue nggak sih? Harusnya kan dia langsung nusuk gitu, harusnya kan nggak bisa rusak mata bornya. Harusnya kan dia dikasih link, dia harusnya ini baru makan. Nah, ini nggak kemakan bro. Nah itulah gunanya offset. Dia mau mana? Ujung sini misalnya. Dari ujung sini kita mau sampai sini nih, dari sini 60. Tekokernya berapa? Ini mah nggak usah, coba aja ya 60. Ini banyak makan angin nih kalau kayak gini. Kayaknya banyak makan angin. Soalnya dia agak makan dari enggak. Ada sisa sedikit. Tuh, hambur. Offsetnya sama kalian kurangin aja. Sama mata bornya kan tadi gede. Ini harus jago nih, belum jago juga mainan kayak begini. Maafin nih. Gitu.
soalnya berhubungan dengan untuk finishing yang tadi yang terakhir. Waktunya 11 menit kayak gitu. Link. Nah, ini kan kalian lead ini jangan langsung masuk tapi kasih yang normal tadi, berapa jaraknya, misalnya ini motherboardnya berapa, 40, 20, kasih aja 25 misalnya. Nah pas kalian itu dia akan nggak langsung nusuk tapi dari 25 atau dari geser. Oh, nah dari sini kan dia masuknya, dia nggak geser. Ulangin lagi bro. Yang dari sini tuh dia nggak langsung masuk di tengah tapi dia tuh ngegeser, dia di ujung sini baru ngegeser kan. Enggak dari sini gitu ya, enggak. Itu yang tangan tadi ya. Ya itu yang di link, permainan link in dan link out. Udah jadi itu apa lagi yang mungkin pocket lah. Wah cara buatnya bisa langsung di sini. Tapi kalau ya kamu pengen ada di proses yang ini, ada di bawah yang ini, kliknya di sini baru proses. Nggak di sini aja langsung add milling operation pocket itu dia ngedefinisiin yang tertutup kan. Nah ini ada banyak caranya, ada curve class loop. Kalau curve tuh harus satu-satu nih manual tersiksa. Satu definisin sampai dia jadi loop tertutup, sampai jadi sebuah chain. Itu lama bro, langsung aja kamu pakai loop, ya kan secara otomatis baca. Nah ini kalau biasanya loop tuh dia kesini bang, enggak ke sebelah sini bro. Yang jadi ini Alfamart udah nggak ada yang buka. reverse Di mana? warung depan rumah orang ada. Udah ini terakhir. Nah mau pakai yang mana ini kan misalnya, oh ini kan ada satu materi lagi sih. Ini udah yakin, udah percaya soalnya. Nah, nanti kalian ngerti. Nah di sini kalau step downnya dia gatornya di sini. 3 kali. 5 mili. Oh dia 5 5 kali makan. Nah seperti yang kita tahu, ini cara makan, ini gaya makannya, bentuknya mau hedge, mau apa ini ada banyak kontur, biasanya kontur, jadi dia ngebentuk kontur, jadi enggak mubazir. Ini mungkin kita kasih, ini mau dinding, ini kalau ada island juga sama, mau di pulaunya mau lebih dinding nggak, ini floor mau lebih lantai. Jadi sebelum dia di proses finishing, mau ada proses finishing lantai dan ini enggak gitu. Nah mungkin di link seperti yang kita tahu, end mill tidak diciptakan untuk penusukan, makanya ada ramping yang namanya helical. Dia tuh ngedance dulu sampai step downnya 5 mili, baru dia makan geser. Jadi dia sampai dia gerakan helical sampai ketinggian step downnya itu, baru dia geser. Kita coba ya. Helical. Iya emang itu Dia akan ngedance. Baru dia udah setelah dia sampai ketinggian 5 mili yang itu baru geser. Soalnya kalau kamu di sini step down 3 mili dia berarti helicalnya sampai 3 mili baru geser. Kalau dia 1 mili dia helicalnya cuma 1 mili geser. Pokoknya nggak gunanya helical tuh kan, soalnya end mill tidak diciptakan untuk penusuk. Jadi caranya cuma kali-kali aja. itu monster. Ini kalau vertikal nusuk nih jeger. Yang boleh gitu. Ini biasanya Kalau nggak salah tuh yang boleh itu cuma helical. salah ya. Atau kamu buat yang drill dulu masukin Kayak tadi. 25 baru tinggal kalian geser-geser aja kan, soalnya sampai si motherboardnya bisa masuk tinggal geser kan gitu. Ya. Mungkin ini dibuat di pocketing di sini yang harus dijelasin kenapa harus install, mungkin disitulah. Udah deh tinggal drill paling. Capek juga ya. Drilling. Ini yang paling gampang nih. Nah, Nyung, kamu mau yang mana bro? Yang ini. Khusus yang bawah sih milihnya. Jadi dia akan secara otomatis ngedetect
ketinggian tapi sama sebenarnya. Ada lah. Toolsnya yang mana? Seperti yang kita tahu. Nah ini adalah tools yang bisa dibuat drill. Tapi ada sebenarnya ini ada milling tools, ada drilling tools. Misalnya nih milling tools, ini center drill yang tadi biar nggak goyang. Peduli bro, langsung drill, langsung tusuk. Bisa juga. Tapi sebenarnya yang lebih baik itu pakai center drill sedikit, cip, sampai yang apanya masuk atau bapaknya baru di drill supaya nggak goyang-goyang. Yang campernya itu. Nah levelnya mana? Tadi kan saya mau dari sini nih, jangan sampai sini nih bro. 50. Udah deh. Ini mah kalau banyak kalau shortest distance dia seperti shortest path. Ini lubang yang terdekat gitu. Kalau default kita udah aja bebas. Ini apa nih? Oh god. Drill Tipenya nih. ini ada warnanya. Kok balik lagi ke sini, Nay? Oh, kalau kita udah pergi gimana nasib lo? Jebret. Nah, dia cepat sekali cuma butuh 40 detik. Kita tusuk. Cikir. Bolong. Tapi kenapa dia belum bolong? Bolong ah. Iya, bro. Kenapa? Why? Soalnya dia toolsnya Enggak yang sampai habis, tapi yang dia kan baca sampai sini kan titik ini. yang di Nah, ujung gini. dia cuman titik ini enggak nembus. Dia sama kalian ini gunanya delta. Tapi berarti itu nembus ke ini dong, ke mejanya. Kan makanya ada gunanya fixtures. Full diameter. Oh iya. Fixtures kan nanti dia megangnya gini. Kayak yang tadi kan dia megang Capit. capit kan ngambang tuh. Ngambang. Ini dia udah Jadi bolong. walaupun lubangin masih aman lah. Itulah gunanya fixtures. Sebenarnya ini harus harus pelajarin nih fixtures penting nih. Tapi aku belum bisa. Kita belum ada. Sama kalian, bro lebihin dong. Kok melek? 4. Tapi kemarin aku pakai full diameter enggak langsung. Apa nih? Oh ini bisa juga kayaknya nih. Jadi enggak pakai delta. Oh ini bisa juga nih Dian. Hebatnya aku udah tahu. Kan kalau ini ujung tipnya gini kan, Ya, dibolongin gini. langsung bisa nih. Udah jeger tembus drup tuh. Yeay. Dia hebat. Sama berarti 3. Aku udah keluar lah. Kenapa kalian pas rekrutasi nggak bisa buat gini? Anjing. Aku bisa Orang pakai bisa 3 tapi aksis. pakai pocketing. Aku nggak bisa sama Pakai pocketing semua. 3 aksis kesini Yang pasti nggak tahu ya makanya. slot udah. Udah selesai. Kenapa emang nggak dikasih tahu harus pakai 2,5 aksis? Aku nggak tahu. Oh iya. Lupa ya aku. Aku salah juga, stokir suruh 5 menit. Ya udahlah. Itu kan sebagai metode pembelajaran. Kalian harus salah dulu sebelum benar. Iya ya. Ya udah deh dioperasi semua. Berapa nih waktunya nih? 1 jam lebih. Besok berarti kita harus ada suara kayak gitu kan? Oh, ada. Prosesnya berarti 3 jam 22 menit. Wow, lama. Mungkin kalian harus kasih tahu juga ininya. Ini gerak makan. Ini Mas Mbak. Merah tuh gerakan rapid, kuning tuh gerakan feeding. Kasih tahu aja biar kebayang. Hijau apa hijau? Hijau tuh Reving itu Moving. pindah-pindahnya kan? rapid tuh gerakan Rapid dia tuh yang makan angin ya ngomongnya, tadi iya. G00 dia gerakan makan angin. Jadi makanya G01 atau G02, ini lo mas G03, mbak, dia pakai mas mbak. satu-satu ya. Udahlah kakaknya kan udah capek. Bisa sih mangatin ya. Dari 2 aksis nih. 3 aksis deh biar kelihatan. Nah ini yang merah ini adalah gerakan rapid. Yang ungu ini adalah gerakan feeding. Yang hijau itu gerakan ngegeser. Gitu. Ada artinya setiap warna tuh. But I forget. Ini kalau pengen lebih jelas dari atas. Yang ungu itu gerakan feeding. Gak kelihatan tapi gerakan rapid. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat. Cis, ayo sejam lah. Jangan Elan. Gimana nggak ngerti? Udah 10 aja.